Dia tidak sedang bersenjata, sehingga penangkapan yang terlalu berlebihan itu rasanya aneh. Polisi sudah merasa yakin bahwa Munarman memang orang yang harus segera ditahan. Munarman memang berbahaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Telak, Ade Armando dan Denny Siregar sebut Munarman memang dalang di dalam FPI. Sepertinya penangkapan ex-sekretaris umum FPI Munarman oleh tim Densus 88 sampai detik ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Penangkapan tersebut juga menjadi sesuatu yang sangat disyukuri di saat bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Yang publik ketahui adalah Munarman, sosok pintar yang selalu mencari masalah dengan aksi-aksinya yang terkadang cukup arogan dan juga kontroversial. Oleh sebab itu, pegiat media sosial Denny Siregar dan juga dosen ilmu komunikasi Ade Armando juga saling mengeluarkan penilaian yang sama jika Munarman yang ditangkap Densus 88 itu merupakan sosok yang paling pintar dalam ormas terlarang Front Pembela Islam. Namun sayangnya loyalis Munarman tentunya juga tidak akan langsung percaya begitu saja terkait penangkapan dari Munarman. Seperti halnya ahli hukum tata negara Refli Harun yang mengaku tidak percaya jika Munarman adalah seorang pelaku pengacau. Refli Harun berharap agar penegak hukum bisa membedakan antara seseorang yang kritis dengan orang yang melakukan tindak pidana. Dia mengaku semakin khawatir dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalaupun tuduhannya terlibat terorisme, tapi de facto Munarman bukanlah orang yang berbahaya dalam kondisi ketika dia ditangkap. Dia tidak sedang bersenjata, sehingga penangkapan yang terlalu berlebihan itu rasanya aneh. Namun menurut Ade Armando, ia menjelaskan mengenai perjalanan panjang karir Munarman hingga akhirnya berlabuh ke ormas pimpinan Habib Rizik Syihab ini. Ade beranggapan jika pilihan Munarman masuk FPI bisa dilihat sebagai langkah cerdik. Ia menilai jika FPI organisasi yang mayoritas dan anggota hingga pengurusnya hanyalah warga biasa yang tergerak dengan gagasan besar negara Islam tanpa memiliki kecakapan, keahlian, dan juga pengetahuan. Sehingga Munarman adalah tipe manusia yang dibutuhkan oleh gerakan ini karena latar belakangnya sebagai aktivis dalam dunia perjuangan sekuler. Menurut dia, Munarman adalah ahli hukum sekaligus aktivis yang sudah banyak bergerak di dalam gerakan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, yang menyebabkan namanya dengan cepat menjulang karena tidak ada orang sepintar dia. Ade juga menambahkan jika nama Munarman memang sudah sejak lama disebut terlibat gerakan pengacauan. Namun, aparat kepolisian selama ini masih berhati-hati untuk melakukan penangkapan. Bahwa polisi tidak begitu saja memenuhi desakan itu menunjukkan keberhati-hatian polisi agar jangan sampai salah tangkap. Dan karena itu juga kalau sekarang polisi menangkap Munarman melalui aksi yang bisa disaksikan banyak orang, itu menunjukkan polisi sudah merasa yakin bahwa Munarman memang orang yang harus segera ditahan. Munarman memang berbahaya. Bahkan Denny Siregar pun juga beranggapan hal yang sama jika Munarman merupakan orang yang paling cerdik dan juga pintar dalam FPI. Denny mengatakan bahwa Munarman merupakan otak sesungguhnya di dalam tubuh FPI. Sebab Munarmanlah yang mengatur strategi di dalam FPI, mencarikan donasi dari luar negeri, membentuk laskar untuk melindungi Rizik, sekaligus juga dengan tim hukumnya, termasuk membangun jaringan dengan elit politik dan pengusaha di negeri ini. Munarman itu mungkin orang yang paling pintar di FPI. Selebihnya di sana cuma tim hore-hore saja. Munarman lah yang mengatur strategi di dalam FPI, mencarikan donasi dari luar negeri, membentuk laskar untuk melindungi Rizik, sekaligus juga dengan tim hukumnya, termasuk membangun jaringan dengan elit politik dan pengusaha di negeri ini. Mengenai berbahayanya Munarman dalam kasus yang sedang didalami oleh pihak kepolisian, hal tersebut sudah menjelaskan jika Munarman memang benar-benar harus segera diringkus. Bahkan, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Munarman disangkakan 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana pengacauan yang hukumannya maksimal seumur hidup. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.